Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Sukoharjo berhasil mengungkap jaringan narkotika antar kota. 6 orang pelaku diamankan bersama barang bukti. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Seruyan menggelar panen ikan bandeng dan penyaluran bibit buah-buahan kepada masyarakat di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Sebanyak 46 bintara remaja Polres Kerinci menjalani tradisi pembaretan sebagai bagian dari pembekalan awal menjadi anggota Polri. Prosesi ini menjadi simbol perjuangan, kebanggaan, dan komitmen pengabdian sebagai bayangkara. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Sukoharjo berhasil mengungkap jaringan narkotika antar kota. 6 orang pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 1 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi yang akan diedarkan di Solo dan Jogja. Polres Sukoharjo berhasil membongkar jaringan narkotika antar kota. 6 orang pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 1 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi siap edar. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo. Kegiatan ini juga dihadiri Dandim, Kajari, dan unsur Forkopimda Sukoharjo. Kami dari Polres Sukoharjo bersama dari unsur yang hadir akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus narkotika atau narkoba yang beberapa waktu lalu diungkap oleh Polres Sukoharjo. Di Sukoharjo, yaitu kita amankan Ndut, saudara EP, dan juga RR, dan di sana juga kita amankan 0,3 gram. Lakukan penyelidikan pengembangan dari handphonenya, itu didapatkan informasi ternyata Ndut ini sudah ada yang memerintahkan untuk mengambil barang kembali berupa sabu-sabu ataupun yang lainnya, ekstasi, di Tangerang Selatan. Nah, dari beberapa orang tersebut ternyata kita peroleh bahwasanya semuanya ternyata sudah mendapatkan perintah untuk mengambil barang lagi. Jadi pelaku ini ke sana, sampai dengan di sana ternyata benar sudah disiapkan barang berupa 1 kg sabu-sabu dan 1.000 butir ekstasi. Jadi kalau kita saat itu tidak mengembangkan sampai ke sana, kita bisa mengamankan di sini, kemungkinan 1 kilo itu akan beredar di wilayah Solo dan sampai dengan Jogja. Kemudian yang berikutnya adalah ini nanti kita akan melakukan pemusnahan terhadap 500 gram sabu yang kita dapatkan di wilayah Batang. Namun bedanya di daerah Batang ini kita tidak mendapatkan tersangkanya karena kami coba pancing, itu yang bersangkutan mungkin tahu atau bagaimana, mereka jadi tidak hadir sehingga kami amankan barang buktinya, kemudian kami lakukan permohonan penyitaan, dan juga dari hasil koordinasi kami dari pihak kejaksaan dan pengadilan itu kami mendapatkan perintah untuk dimusnahkan. Kita sudah memperoleh beberapa barang bukti, diantaranya 1.025 gram sabu dan juga 500 gram sabu serta 1.081 butir ekstasi. Begitu banyaknya barang bukti yang ada, kami juga justru dari Polres yang meminta untuk segera dimusnahkan karena untuk keamanan dan juga ketertiban penyidikan juga kami segera minta untuk dimusnahkan dan bisa disaksikan oleh khalayak umum. Asumsikan ke rupiah, jadi untuk yang sabu-sabu ini mungkin, dan untuk psikotropika ini kita
tergantung pembeliannya. Kalau misalnya di Jakarta sana itu sudah bisa ratusan ribu, sehingga tinggal dikalikan. Jadi kemungkinan semua total dari barang bukti yang kita amankan ini bernilai 3-4 miliar rupiah. Para pelaku yang tertangkap dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polres Sukoharjo menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika. Mereka mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, sebanyak 18 kasus premanisme berhasil diungkap Polrestabes Semarang selama Operasi Aman Candi 2025. Operasi ini digelar sejak 12 Mei hingga 31 Mei. Tak hanya penindakan, polisi juga melakukan pembinaan terhadap ratusan preman jalanan di kota Semarang. Selama Operasi Aman Candi 2025, Polrestabes Semarang berhasil mengungkap 18 kasus tindak pidana yang berkaitan dengan aksi premanisme. Dalam operasi ini, total 35 orang telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, tak hanya melakukan penindakan, polisi juga melakukan pembinaan terhadap 270 orang preman jalanan yang terdiri dari juru parkir liar, pakogah, calo, hingga pelaku pungli. Dan 6 orang diantaranya harus menjalani sidang tindak pidana ringan. Untuk saat ini, untuk tersangka kita amankan dan kita tahan di dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di samping itu, kami masih berkomitmen untuk waktu sisa Operasi Aman Candi hingga tanggal 31 Mei 2025 kita akan memaksimalkan untuk memberantas adanya aksi premanisme yang ada di Kota Semarang. Operasi Aman Candi 2025 merupakan salah satu komitmen Polri untuk membasmi aksi premanisme demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga kota Semarang. Dari Humas Polrestabes Semarang melaporkan untuk Polri TV. Masih dari kota Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, Polrestabes Semarang terus mengembangkan kasus tawuran di kawasan Bandar Harjo yang terjadi pada Minggu dini hari. Dalam perkembangannya, 7 orang telah diamankan dan 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menjadi salah satu target Operasi Aman Candi 2025. Kasus tawuran di kawasan Jalan Empu Tantular, Kelurahan Bandar Harjo, Kota Semarang masih terus didalami oleh Polrestabes Semarang. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan telah menjadi salah satu sasaran Operasi Aman Candi 2025 yang digelar sejak 12 Mei hingga 31 Mei ini. Dari 7 orang yang diamankan, 4 diantaranya sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan oleh Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar. Sementara 3 orang lainnya masih menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami terkait peran mereka dalam aksi pengeroyokan yang terjadi saat tawuran. Seperti diketahui, tawuran ini memakan korban jiwa. Seorang pemuda meninggal dunia karena mengalami luka parah setelah dikeroyok. Nyawanya tak tertolong setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 2 hari. Penanganan kasus tawuran ini jadi bagian dari Operasi Aman Candi 2025, di mana operasi ini fokus menangani berbagai bentuk gangguan Kamtibmas di kota Semarang. Polisi menegaskan akan terus membasmi tindakan kekerasan di tengah masyarakat, khususnya yang melibatkan kelompok remaja atau geng dan aksi premanisme. Hingga Operasi Aman Candi 2025 berakhir pada 31 Mei, penegakan hukum dan pembinaan terhadap aksi premanisme ataupun kekerasan jalanan terus dilakukan. Polisi mengimbau agar masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan melaporkan apabila terjadi potensi konflik di lingkungannya. Dari Humas Polrestabes Semarang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kasus pencurian sebuah laptop dan dokumen koperasi terjadi di Pasar Semburup, Kabupaten Kerinci, 24 Mei 2025 Kamis tadi. Namun tak sampai 5 jam pelaku berhasil dibekuk oleh tim opsional Satreskrim Polres Kerinci. Kamis siang, seorang PNS berusia 53 tahun bernama Marsuswita melaporkan kehilangan 1 buah laptop dan dokumen koperasi merah putih saat berada di Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci.
Kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat saat korban memarkir sepeda motor dan masuk ke rumah keluarga dengan tas berisi laptop yang ditinggalkan di bagian depan motor. Namun saat kembali, tas tersebut telah hilang. Setelah menerima laporan, tim Opsnal Satreskrim Polres Kerinci langsung bergerak cepat. Mereka melakukan penyelidikan dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kurang dari 5 jam, tepatnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat di hari yang sama, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial DZ, tepatnya di Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau. Bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah tas berisi laptop dan dokumen koperasi, termasuk juga 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sol dengan nomor polisi 2722DE. Saat ini pelaku yang merupakan warga setempat masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Polres Kerinci memastikan bahwa mereka akan selalu sigap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Hal ini salah satu bagian dari komitmen Polri hadir untuk masyarakat. Dari Humas Polres Kerinci melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Sragen berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu dan mengamankan 3 tersangka yang melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Sragen AKBP Petrus Parninggotan Silalahi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa pagi. Kapolres Sragen AKBP Petrus Parninggotan Silalahi mengatakan ketiga tersangka pengedar uang palsu yang diamankan berinisial RWW berusia 19 tahun. BMS berusia 21 tahun dan pelaku di bawah umur berinisial MBR berusia 17 tahun. Selain ketiga tersangka, sejumlah barang bukti uang palsu pecahan 100.000 berjumlah 143 lembar senilai Rp14.300.000 dan pecahan 50.000 berjumlah 177 lembar yang bernilai Rp8.860.000. Dari pelaku bahwasanya uang yang dibelanjakan hanya itu, hanya pecahan uang 100.000 itu. Karena pesan dari ayahnya RWW selaku yang mereka peroleh uang itu harus dibelanjakan di warung-warung kecil, tidak boleh dibelanjakan di warung-warung Indomaret yang memiliki sinar ultraviolet untuk mengetahui apakah uang yang dibelanjakan asli atau tidak. Berdasarkan keterangan yang ada, bahwasanya ayah dari pelaku RWW yang berinisial WS itu, dia yang mencetak, ngeprint dengan menggunakan kertas seadanya, kertas APS seperti itu. Kos-kosannya Wonosari. Ketika petugas kita di sana, Yogyakarta, kita di sana ternyata sudah dibersihkan, sudah pindah. Ini masih dalam pengejaran kita. Pasal 36 Junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan pidana penjara sebanyak-banyaknya 50 miliar. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.